Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Billahi ta'ala wa ila hadratin nabiyina wa habibina syafiina maulana Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min nabiyina wal mursalin والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رحمة الله علينا وعليهم رضي الله عنهم ونفعنا الله بعلومهم وافتح علينا بفضوح عليهم بوسيلتهم وببركتهم وكرامتهم شيء لله لنا وله بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ونشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه العظيم. اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا بفتوح العارفين أكرمنا بنورك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلى من الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah menciptakan bumi beserta fasilitas yang Allah berikan di atasnya agar kesinambungan hidup ini berlanjut, maka kemudian Allah menciptakan langit. Setelah unsur-unsur hidup itu terpenuhi, baru Allah menciptakan makhluknya yang akan menjadi penghuni bumi. Dari sekian banyak makhluk yang dipilih oleh Allah untuk menetap di bumi itu manusia. Ini kita ngulang ke belakang dulu supaya cerita ini nanti bisa kita ambil iktibar. Begitu manusia ini mau diciptakan oleh Allah, maka Allah mengajak rembugan ini musyawarah dengan malaikat. Karena malaikat ini mau tidak mau akan dikasih beban tugas tentang makhluk yang namanya manusia. Maka kemudian terciptalah makhluk pertama manusia, namanya Adam alaihi salatu wassalam. Setelah Adam tercipta, di sini Adam diberikan keunggulan-keunggulan oleh Allah yang tidak Allah berikan kepada makhluk lain. Maka setelah Adam memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh malaikat, dari situ kemudian Allah menyuruh Nabi Adam berada di surga. Kisahnya kan begitu toh Pak ya. Lah ketika Nabi Adam berada di surga, dia harus ditemani dengan pendamping namanya Hawa. Kalau terus-terusan berada di surga Adam dan Hawa, berarti rencana Allah gagal. Sementara Allah merencanakan manusia itu hadir di muka bumi. Tapi tidak ada alasan Allah mengeluarkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam beserta Siti Hawa kalau tidak punya kekeliruan dan tidak punya kesalahan.
Alasannya apa mau menurunkan Adam sama Hawa kalau tidak dibuat keliru? Maka lucu, di surga itu mestinya tidak ada larangan. Ya. Yang ada larangan itu di dunia, kalau di surga itu sudah nggak ada larangan. Kok ini malah ada larangan dari Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, itu hanya untuk mainannya Allah Ta'ala saja, memberikan alasan supaya Nabi Adam bisa turun. Kalau tidak melanggar, maka Adam sampai kapanpun tidak bisa turun. Padahal rencana awalnya Allah menciptakan Nabi Adam itu ada di bumi, sudah kadung berada di surga, ini mau tidak mau turun. Biasanya kalau sudah duduk di kursi itu nggak mau turun, maka harus dibuat aturan supaya bisa turun. Makanya saya ini kalau ngaji tuh pakai kursi itu nggak mau turun, Pak. Ini kan tadi betah saya ngajinya ini karena memakai kursi. Orang itu biasanya kalau udah duduk di kursi ini nggak mau turun. Maka harus ada undang-undangnya yang mengakibatkan orang ini bisa turun. Bisa jadi pembatasan jabatan. Kalau tidak dibatasi itu sampai kapanpun tidak mau turun. Pak Jokowi ini kalau nggak dibatasi 2 periode, ya nyalon lagi, Pak. Paham ya? Lah, makanya aneh bin ajaib. Di surga ini mestinya tidak boleh ada larangan. Wong di surga itu adalah untuk menikmati sepuas-puasnya. Kok malah ada ayat wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Maka sengaja Allah ciptakan setan untuk menggelincirkan Adam. Karena kalau Allah sendiri yang menggelincirkan itu tidak bagus. Oke, makanya Allah nyewa setan. Ya kan banyak orang mau menjatuhkan orang lain, tapi kan bukan dengan dirinya, tapi nyewa sama orang lain yang mau dibayar untuk menjatuhkan. Mana lo Kang? Ini cerita-cerita kayak gini itu hal-hal yang biasa. Di Quran ini sudah dinyatakan. Cuma kita itu kan kalau baca cerita dalam Quran nggak bisa mengambil intisarine. Si penting cerita. Padahal ya ini kehidupannya kayak gini iki kan. Jadi sampean berani hidup di dunia ya kayak begini. Dah. Maka ketika Adam alaihi salatu wassalam lagi enak-enaknya berada di surga, biasanya orang itu kalau lagi enak itu lupa. Kang Pus ini kalau lagi di organ tunggal itu lupa. Jadi orang ini kalau lagi enak itu tidak mau turun ya posisinya lupa. Makanya kan kadang-kadang duit berapa ratus ribu saja itu kalau sudah di panggung dia nggak kerasa, Pak. Habis dia ini. Nanti kerasanya kalau sudah duitnya habis. Aduh, orang-orang ini kalau lagi seneng itu mesti akeh laline. Adam beserta Hawa berada di surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan. Dia lupa dengan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian Adam melanggar karena lupa dengan larangan Allah, dan inilah alasan Allah untuk menurunkan Nabi Adam supaya rencananya Allah dalam menciptakan makhluk namanya manusia itu berada di bumi terlaksana. Makanya kita ini jangan langsung naik dulu, karena kalau sudah kadung naik itu nggak mau turun. Sengaja makanya kita diciptakan oleh Allah berangkat dari bawah. Karena kalau langsung tinggi nggak mau turun. Lah begitu turun, ini masalah. Jadi bisa diambil sebuah kesimpulan Bapak-bapak bahwa dunia itu tempatnya masalah. Kita hadirnya itu juga sudah bermasalah. Maka di dunia kok tanpa masalah, namanya bukan dunia.
Jadi di dunia itu tempatnya ruwet. Karena menungsone juga wis ruwet. Jadi manusianya sudah ruwet, dunianya juga sudah ruwet. Kita ini turun dari surga ke alam dunia ini sebabnya bermasalah. Paham ya? Karena kita bermasalah. Maka di dunia ini adalah tempatnya masalah. Bagaimana caranya manusia ini mampu menyelesaikan masalah. Karena dunia tempatnya masalah, manusianya pun bermasalah. Allah turunkan agama sebagai jawaban untuk menyelesaikan masalah. Nah, mau tidak mau, manusia itu kalau bermasalah mesti baliknya ke agama. Pasti. Dalam kondisi misalkan waktu seneng itu nggak ingat sama sekali sholat. Giliran terpuruk ekonomi mesti neng masjid terus. Yo, ngaku wae yo. Biasanya sing susah-susah iki sujudnya paling lama. Makanya kalau ada orang berzikir lama, oh lagi susah kayaknya. Allahu Akbar walillah. Kenapa masalahnya? Karena manusia itu pengen menyelesaikan masalah. Dan ketika memakai jalan, berbagai macam jalan, ternyata tidak berhasil. Ujung-ujungnya dia itu mengadu kepada siapa? Mengadu kepada siapa? Mengadu kepada Allah. Makanya orang-orang yang korupsi itu kalau di sidang itu mesti pakai peci. Walaupun dia jarang pakai peci ketika tidak di sidang. Kenapa? Ya karena agama, Pak. Nyekel tasbih. Padahal ketika belum kena kasus tasbih tidak pernah dipegang. Ini nyata, nggak nyata, memang kenyataannya kayak begitu. Allahu Akbar, Quran bisa luar biasa. Nah, ketika itu kemudian setelah turun Allah kasih agama untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Nah kemudian dalilnya ini. Berpegang teguh sama agama, maka tidak akan pernah merasa takut, tidak akan pernah merasa susah. Jadi agama hadir itu untuk mengeluarkan manusia dari kesulitan, dari ketakutan, dan dari kesusahan. Tapi kalau ada agama kok membuat masalah, lah ini masalahnya. Karena manusianya sudah bermasalah. Agamanya ini sebenarnya tidak bermasalah. Paham? Kopinya ini nggak bermasalah. Rokoknya tidak bermasalah. Yang bermasalah itu manusianya. Sudah tahu kenapa paru-paru merokok. Akhirnya sih disalahno rokok. Sudah tahu ini kena penyakit lambung kok minum kopi. Maka yang disalahkan kopinya. Artinya manusia itu sedurunge minum kopi sudah bermasalah. Masa? Lah kita itu kadang-kadang menjadikan agama itu seolah-olah itu adalah produk masalah. Orang semakin beragama kok dianggap bermasalah. Ini kan lucu, Pak. Orang semakin beragama kok jadi teroris, kan gobloknya pol. Jangan sampai mikir, semakin beragama itu sebenarnya harus semakin manusiawi. Semakin orang beragama semakin harus baik kepada siapapun. Kok ini semakin beragama semakin menyalahkan yang tidak sama? Iya.
Dan ini kalau kita mau jujur sejujur-jujurnya. Karena hadis itu mesti tampilannya itu ada dua. Jadi ada yang menjadi ciri kehebatannya, ada yang menjadi ciri kerusakannya. Makanya kita kalau berbicara itu harus seimbang. Jadi dulu itu ada orang A'rabi datang kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bisa lihat di dalam kitab Sahih Bukhari. Begitu datang, itu langsung menasihati Rasulullah. Ittaqillah ya Muhammad, takwalah kamu wahai Muhammad. Sekelas Rasulullah dinasehati, Pak. Akhirnya Rasulullah memberikan komen, Islam ini bakal rusak dengan ciri-ciri umatnya begini. Matanya agak cekung, kata Rasulullah. Kemudian jenggotnya agak panjang. Dan celananya cingkrang. Sampai jangan tersinggung dulu. Kenyataannya memang demikian itu, orang-orang demikian. Baru pinter sedikit sudah menasehati orang yang sudah lama. Ya. Ya. Kita itu baru sholat kemarin, itu sudah menyalah-nyalahkan orang yang sholatnya sudah lama. Mestinya orang yang sholatnya yang sudah lama ini yang bisa menyalahkan orang yang baru. Kok ini kebalik loh, baru ini kok nyalah-nyalah ini masalah ini. Ini hadisnya Rasulullah dalam Sahih Bukhari silakan, dan itu diterangkan juga dalam Sahih Muslim. Tapi satu sisi itu jadi menjadi keutamaan dalam dawai Kanjeng Nabi. Umat yang tidak sombong itu adalah umat salah satunya yang menggunakan sesuatu itu di atas mata kakinya. Jadi bingung kita dalam mengembangkan itu. Jadi ini namanya penempatannya yang tidak sama. Karena Rasulullah itu kalau berbicara itu skalanya adalah sesuatu yang dihadapi sudah tidak sama, maka komennya tetap tidak sama. Mana lho Pak? Paham ya? Paham ya? Jadi jangan disama-samakan semuanya. Rasulullah itu saking cerdasnya. Nanti kita cashback ke nanti apa namanya itu melihat ayat-ayatnya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Agama hadir agar agama ini jelas dan mampu menjelaskan, agama ini solusi dan mampu mengeluarkan masalahnya manusia, maka Allah turunkan agama itu ada kitab. Kitab itu namanya tulisan. Kalau sudah disebut hadzal kitab berarti tulisan. Hadzal kitab berarti tulisan. Tapi kalau hadzal Quran bacaan. Di Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, juga berupa tulisan. Karena disebut hadzal kitab. Loh, kitab-kitab ini ternyata bukan hanya Quran saja, Pak. Ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada suhuf. Suhuf itu lempiran-lempiran yang tidak terbukukan. Kalau kitab itu tulisan yang terbukukan, maka disebut kitab. Maka kalau sampean buat undangan itu namanya bukan kitab sekalipun berupa tulisan karena tidak dijilid. Kayak kita kan buat undangan, itu kan biasanya lempiran satu kertas ya. Itu namanya bukan kitab, suhuf. Tapi kalau sudah dijilid menjadi satu buku namanya kitab. Hadzal kitab. Kok mumet sampean ini? Lah Quran ini di samping berupa bacaan juga berupa tulisan. Tidak semua orang itu ngerti tulisan sekalipun dia bisa membaca. Tapi tidak mesti orang itu mengerti tentang kandungannya tulisan. Apalagi yang tidak bisa membaca contoh. Sampean kalau misalkan periksa sama dokter dikasih tulisan nggak sama dokter? Dikasih. Bisa membacanya?
Tidak. Padahal Anda tahu itu tulisan dokter. Kenapa Anda tidak bisa membacanya? Sama dengan Quran. Ini tulisan Allah, kalamnya Allah. Seandainya sampeyan itu mengemas sendiri, sing enek itu bukan menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Dapat tulisan dari dokter, langsung meramu obatnya sendiri, ngambil obat sendiri, dosisnya ditetapkan sendiri. Oh, tambah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Umat ini sekarang lagi kondisinya kayak ngene iki, Pak. Maka yang dimaksud sama Rasul kembali ke Quran itu bukan kembali kepada tulisannya, ngaji dengan ulama itu namanya kembali kepada Quran. Iki ben dirongokake iki sing jidate ireng-ireng iki. Jangan merasa paling hebat dhewe. Mulai agak panas titik iki. Masya. Makanya orang ini semakin berdalil Quran itu semakin bukan menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Kenapa? Karena dosisnya ketinggian, Pak. Sementara yang namanya penyakit, walaupun jenis penyakitnya sama, itu dosisnya tidak sama. Iya, penyakitnya batuk, apa obatnya mesti ukurannya sama? Tidak. Kalau batuknya sudah mengeluarkan darah, mau tidak mau dosisnya harus tinggi. Paham? Kalau seandainya kita dosanya sedikit, ndak usah amalnya itu terlalu banyak, cukup sholat 5 waktu selesai. Tapi kalau dosanya banyak, 5 waktu dalam sehari nggak selesai, coy. Mulai ditambah zikir, ditambah sunnah yang lain. Kenapa? Lantaran dosa kita itu terlalu banyak, maka dosisnya harus tinggi. Mana ya? Ya. Wong penyakitnya sudah keluar darah, batuknya kok minumnya kopi. Masya malah ketutup ini kitabnya. Masya Allah. Ya, maka karena agama itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengutus seorang rasul karena arahannya agama untuk manusia, maka rasulnya harus berupa manusia. Sebab kalau rasulnya malaikat nggak nyambung. Yang diceramai manusia, yang ceramah malaikat, nggak nyambung. Paham? Jawab paham? Lah Rasulullah Muhammad itu pertama kali dakwahnya itu di wilayah Arab. Lucu kalau bahasanya nggih apa mboten? Ya lucu, nggak nyambung toh coy. Yo. Maka supaya nyambung, karena yang dihadapi orang Arab, rasulnya harus dari orang Arab dan berbahasanya Arab. Tapi seandainya rasulnya itu adalah sekarang, mesti ene bahasa sing nggih apa mboten? Kalau sampai katakan sesuatu yang dilakukan oleh Rasul itu bid'ah, ya semua orang takwa ini yang masuk neraka semua. Khotbah pakai bahasa Indonesia, bid'ah toh. Padahal Kanjeng Nabi nggak pernah bahasa Indonesia. Neraka kabeh. Mulane sing bodoh-bodoh jangan menceritakan agama, tambah ruwet. Paham? Jadi bukan yang bukan ahlinya jangan buka-buka praktek. Ya misalkan orang tidak sekolah kedokteran, cuma hanya sekedar membaca buku kedokteran, buka praktek, itu kira-kira bisa menyembuhkan enggak? Sekarang itu demikian itu, belajar enggak, cuma baca saja melalui Google, langsung jadi penceramah. Ya. Akhirnya tambah ruwet. Jare Pak Jokowi, ruwet. Bapak-bapak jamaah, maka Rasul dihadirkan oleh Allah Subhanahu. Begitu dihadirkannya Rasulullah yang terakhir namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
itu berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Kalau rasul yang lain itu dakwahnya dibatasi hanya untuk masyarakat waktu itu saja. Makanya Nabi Isa itu untuk masyarakat waktu itu saja. Dia dakwahnya tidak berlaku untuk masyarakat yang akan datang. Terbatas. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, maka Rasulullah diutus untuk seluruh alam sampai ila yaumil kiamat. Sampai kiamat Rasulullah. Tapi perannya Rasulullah ini diganti oleh siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Sebab kalau Rasulullahnya masih hidup, ini enggak ada ulama. Titik-titik ini masalah korban arisan takon karo Kanjeng Nabi WA. Ya, enggak ada Ustadz Haris, enggak ada Buya Zakaria, enggak ada Pak Yai Samudi, enggak ada kiai-kiai yang lain. Karena semua persoalan harus ditanya langsung sama Rasulullah. Itu kalau masuk hidup. Paham? Lah Rasul ini wafat, alhamdulillah. Kenapa? Maka dengan wafatnya Rasul muncullah berbagai macam ulama. Menjadi kemudahan untuk kita. Karena dengan ulama inilah, maka kemudian sesuatunya menjadi gampang. Contoh. Harus dicontohkan ini. Orang haji ini kalau melanggar itu kan wajib berpuasa selama 10 hari. 3 hari ketika masih di Mekah, 7 hari ketika pulang. Bahasa pulang itu sudah sampai ke kampung, yang penting sudah meninggalkan Mekah. Disinilah Imam Syafi'i mengatakan bahwa puasa yang 7 hari itu kalau sudah sampai di rumah, maka belum sampai di rumah nggak boleh puasa menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah, sing penting sudah meninggalkan Mekah itu namanya pulang. Beda toh tafsirannya. Ayah misalkan Ustadz Haris ditanya sama istri saya, Ustadz, abah saya sudah pulang apa belum? Jawabnya Ustadz Haris, sudah. Kayak kenyataannya saya sudah pulang, tapi istri saya mengatakan belum karena belum sampai ke rumah. Iya. Paham. Masalah kunut tidak kunut itu sebenarnya bukan identitas Muhammadiyah, bukan identitas NU. Dari dulu sudah ada. Yang tidak kunut Abu Hanifah, yang tidak kunut Imam Malik, yang kunut Syafi'i. Cuma menjadi identitas. Yang kunut NU, sing ora kunut Muhammadiyah. Padahal ini bukan masalah organisasi, masalah fikih, coy. Akhirnya menjadi identitas. Ini kelirunya kita di sini. Padahal itu masalah-masalah fikhiyah. Karena yang namanya fikih itu wajib berbeda. Kayak misalkan definisi daripada kehidupan yang mustaqor, kehidupan yang tetap itu adalah ketika tidak disembelih masih hidup. Imam Syafi'i sehingga kemudian mengistihadi ketika ada ayam tertabrak sama motor masih kejet-kejet, itu tidak boleh dipotong, haram hukumnya karena ketika tidak disembelih pun bakal mati. Tapi Imam Abu Hanifah, kalau Imam Malik itu beda tafsirannya. Bagaimanapun juga itu dikatakan hidup, masih kejet-kejet kok sampai ngatakna mati. Piye mampi? Maka menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hukumnya sah daripada mati sia-sia disembelih masih hidup. Disinilah kemudahan-kemudahan kita ini. Kalau seandainya tidak ada ulama, repot sampean ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakin, wallahi. Orang metro ini kalau Rasulnya masih hidup malah repot ngikuti Kanjeng Nabi. Beruntunglah Allah menciptakan para ulama untuk menjadi kemudahan-kemudahan. Jam piro iki, Kang?
Ini agama. Agama bukan aman. Maka diutus Rasul. Lah penjelasannya Rasulullah itu tidak semua dijelaskan. Bukan berarti seluruh Al-Quran itu dijelaskan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ayat-ayat yang belum sempat dijelaskan sama Rasul. Contoh bab riba itu belum sempat itu. Jadi Rasulullah itu belum sempat menjelaskan riba secara detail. Belum. Terus beliau wafat. Iki kekayaan terkesima sampean, Pak. Maka ada ayat-ayat yang dijelaskan oleh Rasul hanya untuk komoditas waktu itu saja. Jadi kalau mencontohkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya waktu itu yang nanti sewaktu-waktu bisa berkembang. Contoh, Rasulullah itu memerintahkan untuk mengetahui waktunya sholat sebelum sholat. Maka zamannya Rasulullah karena belum ada jam, itu menggunakan tongkat atau menggunakan kayu yang ditancapkan di tanah. Nanti dilihat bayang-bayangnya. Kalau sudah arahnya ke barat sedikit, berarti sudah masuk waktu sholat duhur. Kalau masih belum terlihat, dia masuknya istiwa. Jadi kalau kita ngikuti Rasulullah cara mengetahui waktu sholat, ini sudah bid'ah ini. Menggunakan jam digital ini sudah bid'ah. Zamannya Rasulullah dengan menggunakan tongkat. Oh, berarti wong takwa iku neraka kabeh. Karena kulo bid'atun dolalah. Setiap sesuatu yang sesat itu neraka. Berarti sampean neraka kabeh. Masya Allah. Ya wajar saja Rasul menggunakan itu karena belum ada alat. Nah sekarang ini kalau kita menggunakan tongkat pada waktu zamannya Kanjeng Nabi, itu bukan berpedoman sama sunnah. Saking bodohnya kita ini, sudah ada kecanggihan teknologi kok. Ya. Rasulullah itu dulu hijrah dari Mekah ke Madinah itu memakai onta karena durung enek Alphard, coy. Lagian kalau ada Alphard pun itu sia-sia karena tidak ada bensinnya di sana. Harus ada yang namanya alat untuk mengeluarkan bensin. Ya Allah. Seiring dengan berjalannya waktu, onta sudah tidak lagi berlaku untuk menjadi kendaraan dalam perjalanan. Kenapa? Lama. Wong mbah-mbahnya kita itu dulu haji itu kan memakai kapal laut. Sekarang nggak ada lagi memakai kapal terbang. Enggak, orang dulu itu kalau daftar haji itu enggak usah ke Mendak, enggak usah ke Kementerian Agama, pokoknya punya duit berangkat orang dulu. Kalau sekarang enggak bisa, harus melalui Kementerian Agama, dan kalau sudah melalui Kementerian Agama harus disimpan di dalam perbankan. Sehingga kalau Anda mengatakan perbankan hukumnya haram, Anda haram melaksanakan haji melalui perbankan. Termasuk menggunakan ATM. Karena ATM bagian dari perbankan. Ojo sampean ojo sok-sokan lah, ya. Mulane ulama-ulama itu luar biasa, ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Kenapa? Tujuannya supaya memilih. Ya Allah, Pak, seandainya diharamkan secara total kita kesulitannya luar biasa. Luar biasa ini agama. Ini solusi-solusi yang ditawarkan. Di agama bukan masalah nantinya ini, malah agama memecahkan Ini zamannya Rasulullah itu orang korban tidak ada yang namanya arisan, itu tidak ada. Dan di zaman nenek moyang kita juga sama, nggak ada yang korban pakai arisan. Makanya korbannya waktu itu nggak pernah banyak, satu. Kadang-kadang korbannya cuma pakai kambing, satu kampung cuma satu kambing. Dapatnya apa? Kemudian muncul gagasan-gagasan bagaimana supaya orang korban itu adalah banyak, digotong bersama-sama dengan model arisan. Sampai yang temukan hadisnya nggak ada. Bid'ah. Oh, berarti yang makan korban dengan arisan hukumnya haram, berarti neraka. Oh, neraka kabeh Kang melasi. Karena dengan demikian ini alternatif itu harus dibicarakan oleh kita supaya dalam beragama tidak terlalu saklek.
Jadi alih-alih kita beragama itu bukan malah semakin sulit tapi semakin gampang. Karena misinya agama innad dina yusrun. Agama itu mudah. Jadi yang membuat sulit, yang membuat susah itu kita sendiri. Paham? Hanya kemudian di sini agama diatur oleh Allah Subhanahu ta'ala melalui Rasul. Maka yang asli agama itu sedikit. Sing asli agama Pak Haji Buyung, Ustadz Haris itu sedikit. Yang banyak itu budaya. Contoh, di dalam agama masalah pernikahan itu yang asli agama cuma 5. 1, penganten. 2, ijab kabul. 3, mas kawin. 4, saksi. 5, wali. Ketika 5-5-nya sudah ada, itu secara agama benar. Sehingga ketika ada orang ngiring penganten, itu bukan agama. Jadi kalau penganten datang sendiri tanpa diiring pun hukumnya sah. Cuma kan kayak orang diusir. Ya. Ada penganten datang sendiri nggak diiring sama sekali. Ini kan kasihan. Ini jangan-jangan orang ini diusir ini dari keluarganya. Maka supaya kelihatannya dapat restu, diiring sama tetangga dan sahabatnya, itu budaya. Sehingga dari sini agama dan budaya berjalan bareng tanpa ditabrak-tabrakan. Dan inilah yang menjadi solusi agama. Paham Pak? Paham? Alhamdulillah karena sudah paham. Ya itu. Dengan demikian kita harus benar-benar menggunakan akalnya di dalam menjalankan ajaran yang datang dari Rasulullah Muhammadin. Maka sebenar apapun kalau tidak pas itu akan menjadi keliru. Saya contohkan. Bagaimana kalau seorang imam itu bacaan Qur'annya bagus? Anda seneng nggak? Benar? Saya coba. Allahu Akbar. Sampean jadi makmumnya kira-kira betah enggak? Jawab. Jadi makmumnya kira-kira betah apa enggak? Padahal yang dibaca benar apa salah? Lah, sebenar apapun harus memakai tatanan, sebenar apapun harus memakai cara. Kita tidak hanya sebatas dalil, tapi harus caranya pun tahu. Misalkan ada perkataan Rasulullah, senyum itu sodako. Ini bahaya kalau diamalkan begitu saja. Ada janda cantik, sampean senyumi bukan sodako. Paham? Paham? Ada orang kesulitan, kesusahan, sampean senyumin, itu namanya bukan sodako, ngeledek. Anda senyum sendiri, itu namanya bukan sodako, stres. Jadi yang dimaksud sama Rasulullah senyum sodako itu senyum yang kayak mana? Lah ini butuh penjelasan, butuh nalar. Kapan waktunya? Insya Allah nanti kita akan terangkan pada malam Rabu yang akan datang. Ini waktunya ngopi, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.